Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 200110132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari program semester, RPPM, RPPH, dan rencana penilaian. Nah, yang pertama ada program semester. Program semester sendiri terdiri dari nomor, tema, subtema, KD atau KI, dan alokasi waktu. Yang pertama, tema yang saya ambil ada diri sendiri. Subtemanya aku, panca indera, dan kesukaanku. KD atau KI terdiri dari nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Alokasi waktu yang saya gunakan selama aku 3 minggu, panca indera 1 minggu, kesukaanku 2 minggu. Yang kedua, tema yang saya ambil lingkunganku. Subtemanya lingkungan keluarga dan lingkungan rumah. Yang ketiga, tema yang saya ambil hewan. Subtemanya hewan air, hewan darat, dan hewan udara. Dan yang keempat, tema yang saya ambil tanaman. Subtemanya tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Di sini RPPM terdiri dari tema yang saya ambil hewan, subtemanya hewan yang hidup di air, darat, dan udara. Semester, bulan, minggu. Maksudnya di sini semester keberapa, bulan keberapa, minggu keberapa. Dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diturunkan dari program semester, terus dicantumkan ke rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Kemudian RPPM saya di sini terdiri dari nomor, hari atau tanggal, materi pembelajaran, metode, dan rencana kegiatan. Yang pertama, harinya hari Senin 4 Juli 2022. Materi pembelajaran hewan adalah ciptaan Tuhan. Metode praktek langsung, dan rencana kegiatannya bercerita tentang hewan yang hidup di air, darat, dan di udara. Terus hari kedua, materinya mengenal dan menggunakan anggota tubuh, fungsi dan gerakan hewan. Metodenya praktek langsung. Terus rencana kegiatannya yang pertama berjalan menirukan hewan, dan yang kedua anak dapat mengetahui fungsi dari anggota tubuh hewan tersebut. Hari ketiga, materinya pengelompokan berdasarkan ukuran kecil ke besar. Metodenya hasil karya. Terus rencana kegiatannya yang pertama mengurutkan gambar kambing dari kecil ke besar. Hari keempat, materi pembelajarannya mengembalikan dan merapikan mainan ke tempat semula. Metodenya praktek langsung, dan rencana kegiatan mengembalikan dan merapikan mainan ke tempat semula. Dan hari terakhir membuat karya seni. Metodenya hasil karya, dan rencana kegiatannya membuat kolasi gambar hewan. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. RPPH terdiri dari nama RA, tema yang saya ambil hewan. Subtemanya hewan yang hidup di air, darat, dan di udara. Alokasi waktu selama 1 hari. Semester, bulan, minggu. Maksudnya semester keberapa, bulan keberapa, dan minggu keberapa. Kompetensi dasar diturunkan dari program semester dan RPPM dan dicantumkan ke rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Kemudian RPPH
saya terdiri dari nomor, hari atau tanggal, materi, alat dan bahan, dan kegiatan. Hari pertama, materi hewan adalah ciptaan Tuhan. Alat dan bahan. Yang pertama, buku panduan berdoa. Yang kedua, kartu bergambar. Yang ketiga, mainan bentuk hewan. Yang keempat, kertas gambar. Yang kelima, gambar hewan. Kegiatan pertama, pembukaan selama 20 menit. Berdoa sebelum belajar atau absensi, dan bernyanyi lagu tentang hewan. Terus yang kedua, pelaksanaannya selama 35 menit. Guru mengenalkan berbagai macam hewan yang hidup di air, darat, dan udara. Selanjutnya, guru mengajak anak untuk mengamati berbagai macam gambar hewan. Selanjutnya, guru memberikan anak kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hewan. Hewan itu contohnya ikan. Selanjutnya, guru memberikan kertas gambar yang telah disediakan pada anak. Kemudian anak menjiplak kartu bergambar ikan itu di kertas gambarnya. Dan yang terakhir, penutup selama 20 menit. Menanyakan perasaannya selama hari ini, berdiskusi kegiatan yang telah dilakukan, menginformasikan kegiatan untuk esok hari, dan yang terakhir bernyanyi dan berdoa sesudah belajar. Terakhir adalah rencana penilaian. Rencana penilaiannya di sini terdiri dari yang pertama observasi, yang kedua unjuk kerja, yang ketiga hasil karya, yang keempat penugasan, dan yang kelima percakapan. Yang pertama, instrumen penilaian observasi. Di sini terdiri dari nomor, hari atau tanggal, kegiatan pembelajaran, aspek yang dinilai, dan hasil. Kegiatan pembelajarannya mengenalkan hewan yang hidup di darat, air maupun udara melalui alat peraga. Aspek yang dinilai, pengetahuan tentang berbagai macam hewan yang hidup di darat, air maupun di udara. Hasilnya, anak bisa mengetahui berbagai macam hewan melalui alat peraga. Yang kedua, instrumen penilaian unjuk kerja. Kegiatan pembelajarannya, anak mengurutkan gambar hewan dari yang kecil ke yang besar. Aspek yang dinilai, kemampuan dalam berpikir. Dan hasil, anak dapat mengetahui ukuran terkecil sampai ke yang besar. Yang ketiga, instrumen penilaian karya. Hasil karya anak menggambar dan mewarnai dengan cat air. Hasil pengamatan, anak dapat menggambar kambing, kemudian anak mewarnai dengan cat air sesuai dengan warna hewan tersebut. Yang keempat, instrumen penilaian penugasan. Kegiatan pembelajaran membuat bentuk hewan dari plastisin. Aspek yang dinilai untuk melatih kemampuan motorik halus anak. Hasil, anak dapat membuat hewan apapun sesuai kesukaannya dengan menggunakan plastisin. Dan yang terakhir, instrumen penilaian percakapan. Kegiatan pembelajarannya berdongeng, misalnya cerita kecerdikan si kancil yang membohongi buaya agar bisa melewati sungai. Aspek yang dinilai untuk mengetahui apakah anak fokus atau tidak saat guru menceritakan dongeng. Dan hasil, anak dapat mengetahui hal positif dan negatif dalam cerita tersebut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.